Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali secara virtual. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau cek semangatnya dulu nih. Jadi nanti kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Oke, siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat pagi, 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 luar biasa. Oke, satu kali lagi. Semangat pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai siklus materi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ketika kalian mendengar kata siklus, kira-kira yang ada di pikiran kalian itu apa sih? Ada yang ingin menjawab? Iya, terus-menerus. Kemudian ada lagi berulang-ulang. Terus ada lagi tidak pernah berhenti. Iya, betul semua. Jadi, siklus materi merupakan suatu proses pembentukan energi di dalam suatu ekosistem yang terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, siklus materi ini juga disebut dengan siklus biogeokimia. Nah, murid-murid ada yang tahu kenapa siklus materi disebut dengan siklus biogeokimia? Ada yang ingin menjawab? Oke, belum ada ya. Jadi, mengapa siklus materi ini disebut dengan siklus biogeokimia? Karena dalam proses terjadinya siklus materi ini melibatkan 3 hal. Yang pertama, bio atau biologi. Ada yang tahu arti dari biologi itu apa? Iya, betul. Biologi berarti makhluk hidup. Jadi, dalam proses terjadinya siklus materi ini melibatkan makhluk hidup. Yang pertama ada apa? Ya, tumbuhan, kemudian hewan, dan juga manusia. Yang kedua yaitu geo atau geologi, yang berarti dalam proses terjadinya siklus materi itu melibatkan suatu proses yang terjadi di dalam bumi. Contohnya seperti penguraian jasad makhluk hidup dan juga aktivitas gunung berapi. Kemudian yang ketiga yaitu kimia, yang berarti dalam proses terjadinya siklus materi itu melibatkan suatu reaksi kimia. Nah, kesimpulannya, siklus materi merupakan suatu proses pembentukan energi di dalam suatu ekosistem yang terjadi secara terus-menerus dan melibatkan 3 hal. Yang pertama, yaitu makhluk hidup, yang kedua, yaitu proses di dalam bumi, dan yang ketiga, yaitu reaksi kimia. Baik, seperti itu penjelasan mengenai siklus materi. Apakah sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena belum ada yang bertanya, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam siklus materi. Ada yang tahu ada berapa macam sih siklus materi itu? Iya, betul. Jadi, siklus materi itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu siklus air, yang kedua yaitu siklus karbon dan oksigen, yang ketiga siklus fosfor, dan yang keempat yaitu siklus nitrogen, dan yang kelima yaitu siklus sulfur. Nah, kalian bisa mengingat kelima siklus materi tersebut dengan singkatan AKO PNS. A untuk siklus air, K dan O untuk siklus karbon dan oksigen, kemudian
P untuk siklus fosfor, kemudian N untuk siklus nitrogen, dan S untuk siklus sulfur. Pada hari ini kita akan membahas satu siklus materi, yaitu siklus air. Murid-murid, ada yang tahu apa sih itu siklus air? Oke, jadi siklus air merupakan aliran air yang berjalan dari bumi menuju ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi, dan berjalan secara terus-menerus tanpa henti. Dalam pengertian lain, siklus air dapat diartikan sebagai proses perpindahan air dari permukaan bumi menuju ke atmosfer melalui beberapa tahap. Di antaranya yaitu ada tahap kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai proses terjadinya siklus air. Proses terjadinya siklus air diawali ketika air-air di permukaan bumi terkena panas sinar matahari. Ketika air-air di permukaan bumi terkena panas sinar matahari, maka akan terjadi penguapan atau yang disebut dengan evaporasi. Nah, air-air di permukaan bumi itu meliputi apa saja sih? Yang pertama ada air sungai, kemudian air laut, air danau, dan lain sebagainya. Nah, selain air-air di permukaan bumi, tumbuhan juga akan mengalami transpirasi. Apa itu transpirasi? Transpirasi yaitu penguapan air yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Nah, selain itu, hewan dan manusia juga akan mengeluarkan sebagian besar cairan dalam bentuk urin dan keringat. Jadi, uap-uap air yang telah terbentuk tadi akan naik ke atmosfer. Kemudian di atmosfer, uap air tersebut akan mengalami kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi yaitu proses pembentukan awan. Nah, ketika awan sudah terbentuk, awan tersebut akan terbawa angin. Nah, ketika kandungan air di dalam awan tersebut sudah mencapai batas maksimum, maka akan terjadilah hujan atau presipitasi, yaitu proses turunnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Nah, ketika air hujan tersebut sampai di permukaan bumi, maka sebagian akan mengalir lagi ke sungai, ke danau, ke laut, dan sebagiannya lagi akan tetap berada di permukaan tanah yang nantinya akan diserap oleh tumbuhan, dan sebagiannya lagi akan diserap kembali oleh tanah. Baik, seperti itu penjelasan mengenai siklus air. Apakah bisa dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum ada yang bertanya, maka pertemuan pada hari ini Ibu akhiri. Sebelumnya, Ibu mau mengingatkan kepada murid-murid untuk mengisi presensi pada link yang telah disediakan. Dan jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di WA Group ya. Sekian pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.